yang salah. Udaranya terasa berat. Keheningan ini terlalu nyaring. Mengapa semua orang melihatku? Mengapa semua orang melihatku? Astagfirullah. Oh, what is that sound? Itu adalah suara kelaparan yang luar biasa. Dari sesuatu yang ingin masuk. Selamat datang di Sirap Kasunyatan, tempat di mana kisah gelap setiap bisikan gaib yang dibangkitkan. Di sini kita tidak cuma mendengar kisah cerita horor, kita masuk kisah yang telah lama ditutup-tutupi dunia, kisah sebuah mitos atau dongeng horor yang mencekam. Mari kita ikuti kisahnya. Angin sore berhembus pelan, membawa debu tipis yang menyapu pelataran rumah-rumah megah di Desa Sukamaju, Silirejo. Jika orang asing masuk ke desa kami, mereka pasti akan terheran-heran. Di tengah lokasi yang terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, berjejer rumah-rumah bertingkat dengan pilar-pilar beton yang kokoh. Salah satunya adalah rumahku, bangunan paling mentereng dengan cat putih gading yang baru saja selesai dipugar bulan lalu. Namaku Ilham. Sebagai anak sulung, aku menyaksikan sendiri bagaimana perubahan drastis menimpa keluargaku. Dulu, Bapak, Pak Sutomo, hanya seorang pengepul hasil bumi biasa. Hidup kami berkecukupan, tapi tidak berlebihan. Namun setahun terakhir ini, bisnis Bapak meroket tajam. Truk-truk pengangkut tak henti-hentinya keluar masuk halaman gudang, dan uang seolah mengalir deras seperti air bah yang tak terbendung. Aku duduk di teras depan, menyesap kopi hitam yang mulai dingin. Mataku menatap pagar rumah tetangga sebelah, Pak Darto. Rumahnya tak kalah besar, namun belakangan ini terasa suram. Lampu terasnya sering mati dan ilalang di pojok pagar mulai tinggi tak terawat. Ham, kok melamun? Suara berat itu membuyarkan lamunanku. Bapak keluar dari pintu utama, mengenakan sarung dan baju koko, tapi ada yang berbeda. Aroma tubuh Bapak bukan lagi wangi sabun atau minyak wangi kasturi yang biasa ia pakai saat hendak ke masjid. Ada bau sangit seperti belerang atau sesuatu yang terbakar yang samar-samar menguar setiap kali ia lewat. Enggak Pak, cuma lihat rumah Pak Darto sepi banget tumben, jawabku sambil meletakkan gelas kopi. Bapak tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Matanya terlihat cekung dengan lingkar hitam yang pekat. Namanya juga orang sibuk, Ham. Rezeki itu harus dijemput, kadang harus ada yang dikorbankan waktunya, ujar Bapak datar. Aku hanya mengangguk, meski hatiku merasa tidak enak. Sejak Bapak pulang dari perjalanan bisnis ke Gunung Kiwi 3 bulan lalu, suasana rumah berubah total. Bukan hanya soal kemewahan yang tiba-tiba datang, tapi juga hawa di dalam rumah. Entah kenapa, udara di rumah kami selalu terasa panas. Bukan panas karena matahari terik khas desa tropis, melainkan panas yang menyengat kulit, membuat keringat dingin sering mengucur bahkan di tengah malam yang dingin. AC yang baru dipasang di kamarku pun seolah tak berdaya melawan hawa gerah yang aneh ini. Nanti malam, Babak mau ada tamu. Kamu jangan keluar kamar kalau sudah lewat jam 10 ya, pesan Bapak tiba-tiba. Tamu siapa Pak, malam-malam begini? Tanyaku heran. Bapak menatapku tajam, sorot matanya sekilas memancarkan kilatan yang membuat nyaliku menciut. Rekan bisnis, urusan orang tua, kamu fokus saja sama skripsimu atau baca kitab-kitabmu itu. Ilmu dari Kiai Mustajirin jangan sampai lupa, jawabnya, menyebut nama guru ngajiku dulu di pesantren. Mendengar nama Kiai Mustajirin disebut, dadaku berdesir. Sudah lama aku tidak sowan ke pondok. Tiba-tiba aku rindu suasana damai di sana yang sangat kontras dengan ketegangan sunyi di rumah ini.
"Inggih Pak," jawabku singkat. Bapa lalu berjalan menuju gerbang, menatap lurus ke arah rumah Pak Darto. Aku perhatikan kuku-kuku jari tangan Bapak. Dulu, tangan itu kasar kapalan karena sering angkat karung, tapi sekarang kuku-kukunya memanjang dan tampak hitam di bagian ujungnya, runcing tak wajar untuk ukuran orang yang menjaga kebersihan. Malam harinya, suasana desa Sukamaju menjadi senyap lebih cepat dari biasanya. Suara jangkrik terdengar nyaring bersahutan. Aku menuruti perintah Bapak untuk masuk kamar. Namun, rasa penasaran dan hawa panas yang semakin menjadi-jadi membuatku sulit memejamkan mata. Rasanya seperti ada bara api yang diletarkan di bawah lantai kamarku. Keringat membasahi kaos, padahal kipas angin sudah berputar kencang. Aku bangkit dan berjalan menuju jendela kamar yang menghadap ke halaman samping, tepat berbatasan dengan tembok rumah Pak Darto. Dari balik tirai aku mengintip. Di halaman samping yang remang-remang, aku melihat Bapak berdiri menghadap sebuah tempayan besar yang mengepulkan asap. Ia tidak sendirian, atau lebih tepatnya, ia seolah sedang berbicara dengan kegelapan. "Sudah waktunya, jatahmu sudah siap," gumam Bapak. Suaranya terdengar sayup-sayup terbawa angin, namun cukup jelas di telingaku. Tiba-tiba, dari kegelapan di sudut halaman yang tak terjangkau cahaya lampu, muncul sepasang mata merah menyala. Sosok itu belum mewujud sempurna, hanya berupa gumpalan asap hitam pekat dengan hawa panas yang bahkan bisa kurasakan menembus kaca jendela kamarku. Ada geraman rendah seperti suara api yang melahap kayu kering. Jantungku berdegup kencang, instingku yang terasah selama bertahun-tahun di pesantren berteriak bahwa ini bukan sekedar bisnis. Ini adalah sesuatu yang salah, sangat salah. Di seberang pagar, aku mendengar suara pintu rumah Pak Darto terbuka keras, diikuti suara jeritan tertahan yang seketika senyap. Aku mundur dari jendela, nafasku memburu. Bayangan kuku tajam Bapak dan hawa panas yang menyesakkan ini hanya berarti satu hal. Bapak telah mengundang sesuatu dari Gunung Kiwi untuk tinggal bersama kami. Dan sepertinya tetangga kami yang akan membayar harganya malam ini. Tanganku gemetar meraih ponsel, mencari nomor kontak yang sudah lama tidak kuhubungi. Nama Kiai Mustajirin tertera di layar. Aku tahu aku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Hawa panas Banaspati ini mulai membakar kewarasanku. Jempolku menekan tombol panggil dengan gemetar, namun yang terdengar hanya nada sambung yang panjang dan menyayat hati. Tidak ada jawaban. Sinyal di desa yang terletak di lembah ini memang seringkali berkhianat di saat genting. Atau mungkin energi jahat yang dibawa Bapak sudah mulai mengisolasi rumah kami dari dunia luar. Aku mencoba mengirim pesan singkat pada Kiai Mustajirin, mengetik dengan jari yang licin oleh keringat dingin, memohon agar beliau segera datang. Setelah pesan terkirim, entah sampai atau tidak, aku melempar ponsel ke atas kasur dengan frustrasi. Aku menyeka leher yang basah kuyup, padahal pendingin ruangan di dinding kamar sudah kupasang pada suhu terendah. Angka 16 derajat Celcius menyala terang dalam kegelapan kamar, namun rasanya seperti aku sedang duduk di bibir kawah berapi. Hawa panas ini tidak wajar. Ini bukan gerah karena cuaca kemarau, melainkan panas yang menusuk pori-pori, merembes dari dinding-dinding rumah, seolah batu bata dan semen ini sedang dipanggang dari dalam. Baunya pun khas, bau sangit, seperti daging terbakar bercampur belerang yang menyengat hidung, samar namun membuat perut mual. Aku melirik jam dinding, pukul 2 dini hari. Waktu di mana batas antara dunia manusia dan mereka yang tak kasat mata menipis. Aku mencoba memejamkan mata, berharap bisa lari sejenak ke alam mimpi, tapi suara itu kembali terdengar. Srek, srek. Suara itu pelan namun konsisten, bunyi kuku tajam yang digoretkan ke permukaan tembok semen yang kasar. Suara itu berasal dari kamar sebelah, kamar Bapak.
Jantungku berdegup kencang seirama dengan tempo garukan itu. Srek, srek, semakin lama semakin keras, seakan kuku-kuku itu bukan terbuat dari keratin biasa, melainkan besi yang sedang mengikis beton. Aku membayangkan kuku-kuku hitam memanjang yang kulihat sekilas tadi sore, kini sedang mengukir teror di dinding kamar Bapak. Apakah Bapak sedang mencoba keluar? Atau dia sedang mengasah senjatanya? Aku menarik selimut hingga menutupi kepala, sebuah tindakan bodoh orang dewasa yang ketakutan, seolah kain tipis ini bisa melindungiku dari kekuatan Banaspati yang dibawa Bapak dari Gunung Kiwi. Sepanjang malam, aku terjaga dalam siksaan hawa panas yang membakar kulit dan suara garukan yang mengiris mental, hingga akhirnya azan subuh berkumandang dan suara itu berhenti seketika. Namun, ketenangan pagi itu hanyalah jeda sesaat sebelum badai sesungguhnya. Aku baru saja terlelap sebentar karena kelelahan ketika jeritan histeris dari arah pekarangan samping membangunkanku paksa. Itu suara Budarto, istri tetangga sebelah rumah. Jeritannya begitu memilukan, memecah keheningan pagi desa yang biasanya damai. Aku melompat dari tempat tidur, mengabaikan rasa pening yang menghantam kepala. Hawa panas di dalam rumah sedikit mereda seiring terbitnya matahari, tapi firasat burukku justru memuncak. Tanpa mencuci muka, aku berlari keluar rumah. Di luar, kerumunan warga sudah mulai menyemut di depan rumah Pak Darto. Rumah kami dan rumah mereka hanya dipisahkan oleh pagar tanaman teh-tehan setinggi pinggang dan jarak sekitar 3 meter. Wajah-wajah para tetangga tampak pucat dan ketakutan. "Ada apa, Lek?" tanyaku pada salah satu warga yang berdiri di dekat pagar. "Pak Darto Ham meninggal," jawabnya dengan suara bergetar. "Kondisinya aneh." Aku menerobos kerumunan perlahan. Di teras rumah itu dikelilingi oleh istri dan anak-anaknya yang menangis meraung-raung. Terbujur kaku tubuh Pak Darto. Mantri desa sedang berjongkok memeriksa nadinya, lalu menggeleng pelan. Mataku terbelalak saat melihat kondisi jenazah tetanggaku itu. Pemandangan itu membuat lututku lemas seketika. Kulit Pak Darto melepuh hebat, merah kehitaman, dan mengelupas di sana-sini, seolah-olah dia baru saja disiram minyak mendidih atau dipanggang di atas bara api. Cairan bening merembes dari luka-luka lepuh itu. Yang paling mengerikan, bajunya, kaos oblong putih dan sarung yang dipakainya masih utuh. Tidak ada tanda-tanda terbakar pada kain yang menempel di tubuhnya. Tidak ada bau bensin, tidak ada bekas api di sekitar tempat dia ditemukan. Hanya dagingnya yang matang. Tadi malam, Bapak pamit mau ngeronda sebentar, terus duduk di teras, isak Budarto di sela tangisnya. Pas saya bangun mau sholat subuh, Bapak sudah kaku begini, panas sekali badannya pas saya pegang. Warga mulai berbisik-bisik, desas-desus tentang santet, serangan jin api, hingga kutukan mulai mengudara di antara kerumunan. Wajah Pak Darto menyiratkan ketakutan luar biasa sebelum ajal menjemput. Matanya melotot putih, mulutnya menganga dalam jeritan bisu yang abadi. Aku mundur perlahan, menjauh dari kerumunan. Perutku bergejolak. Aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu siapa pelakunya. Mataku beralih ke jendela kamar Bapak di rumahku. Jendela itu tertutup rapat, gordennya tak bergerak sedikit pun. Namun, dari balik kaca gelap itu, aku bisa merasakan ada yang sedang mengintip. Ada kepuasan yang terpancar dari arah rumahku. Hawa panas yang menyiksaku semalam, garukan di dinding, itu adalah tanda persiapan. Dan Pak Darto, dia hanyalah tumbal pembuka. Banaspati yang kini bersemayam di tubuh Bapak butuh makan, dan dia tidak membedakan mana keluarga, mana tetangga. Aku meremas ponsel di saku celana. Kali ini aku tidak boleh gagal menghubungi Kiai Mustajirin. Jika tidak, mungkin besok pagi giliran akulah yang ditemukan melepuh tanpa api. Jari-jariku gemetar hebat saat menekan tombol panggil di layar ponsel.
Namun, belum sempat nada sambung terdengar, suara langkah kaki yang berat dan terseret terdengar dari arah ruang tengah. Aku buru-buru membatalkan panggilan dan menyelipkan ponsel ke balik bantal. Jantungku berdegup kencang, seolah ingin merobek dada. Aku memejamkan mata, berpura-pura tidur saat pintu kamarku sedikit terdorong terbuka. Hawa panas itu masuk lagi. Bukan udara malam yang sejuk, melainkan uap panas yang menyesakan, seperti ada oven raksasa yang baru saja dibuka di depan wajahku. Bapak berdiri di ambang pintu. Aku bisa merasakan tatapannya menyapu seluruh ruangan, memastikan aku tidak sedang merencanakan sesuatu. Napas Bapak terdengar berat, menderu seperti suara tungku api yang sedang dikipas. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, pintu kembali ditutup. Langkah kakinya menjauh menuju pintu belakang. Rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Aku bangkit perlahan, mengendap-endap keluar kamar tanpa alas kaki agar tidak menimbulkan suara di lantai semen yang dingin. Dari balik tirai jendela dapur yang sedikit tersingkap, aku mengintip keluar. Bapak berdiri di halaman belakang, tepat di batas kebun singkong yang gelap. Tubuhnya terlihat gelisah. Ia mondar-mandir, sesekali menggaruk leher dan lengannya dengan kasar, seakan kulitnya gatal luar biasa atau terbakar dari dalam. Di tangannya, ia menggenggam sebuah bungkusan kain hitam. Tak lama kemudian, Bapak melangkah cepat menembus kegelapan kebun. Ia tidak menuju jalan desa, melainkan mengambil jalan setapak sempit yang menanjak curam. Arah itu hanya menuju satu tempat, Gunung Kiwi. Gunung Kiwi bukanlah gunung besar, hanya sebuah bukit batu yang menjulang di ujung desa. Namun bagi warga sini, tempat itu keramat. Tidak ada yang berani ke sana di malam hari, kecuali mereka yang mencari pesugihan atau membuang sial. Fakta bahwa Bapak menuju ke sana di tengah malam buta dengan gerak-gerik mencurigakan membuat dugaanku semakin kuat. Bapak bukan sekedar sakit, ia sedang memberi makan sesuatu di sana, atau mungkin mengambil sesuatu untuk dibawa pulang. Setelah bayangan punggung Bapak hilang di telan gelapnya pepohonan jati, aku mengalihkan pandangan ke dalam rumah. Ini kesempatanku. Ada satu tempat di rumah ini yang selama ini menjadi misteri bagiku. Sebuah kamar kecil di dekat gudang beras yang selalu terkunci rapat. Babak selalu melarangku mendekat dengan alasan di sana tersimpan barang-barang peninggalan kakek yang mudah pecah. Tapi malam ini alasan itu terdengar seperti omong kosong. Aku mendekati pintu kayu yang catnya sudah mengelupas itu. Benar saja, terkunci. Namun, aku teringat kebiasaan Bapak yang sering menyembunyikan kunci cadangan di atas kusen pintu gudang. Dengan jinjit, aku meraba bagian atas kusen yang berdebu. Jariku menyentuh logam dingin. Kunci itu ada di sana. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan anak kunci ke lubangnya. Klik, suara putaran kunci terdengar nyaring di kesunyian malam. Aku menahan napas, lalu mendorong pintu perlahan. Seketika, bau yang sangat menyengat menerjang hidungku. Aku terbatuk pelan, menutup hidung dengan lengan baju. Itu bukan bau debu atau apek gudang. Itu adalah bau daging hangus bercampur aroma kemenyan yang sangat pekat, dan ada sedikit bau anyir darah yang membuat perutku mual. Aku meraba dinding, mencari saklar lampu, tapi tidak ada. Cahaya bulan yang remang-remang dari ventilasi kecil di atas menjadi satu-satunya peneranganku. Saat mataku mulai beradaptasi dengan kegelapan, pemandangan di dalam ruangan itu membuat darahku berdesir ngeri. Ruangan itu kosong dari perabot wajar, tidak ada lemari antik atau barang pecah belah peninggalan kakek. Yang ada hanyalah sebuah meja kayu rendah di tengah ruangan dikelilingi oleh nampan-nampan berisi sesajen, bunga 7 rupa yang sudah layu, kelapa muda yang berlubang, dan piring-piring berisi bubur merah putih berserakan. Namun, yang membuatku mundur selangkah adalah kondisi dinding ruangan itu.
Keempat sisi temboknya hitam legam seperti habis terbakar hebat, tapi anehnya meja kayu dan atap ruangan itu utuh, seolah-olah api itu hanya menjilat dinding dan lantai, atau mungkin api itu berasal dari sesuatu yang berdiam di tengah ruangan ini. Aku memberanikan diri melangkah masuk. Lantainya terasa hangat, bahkan panas di telapak kakiku. Di atas meja terdapat sebuah wadah tanah liat yang retak-retak. Di dalamnya tersisa abu yang masih mengepulkan asap tipis. Di sebelah wadah itu tergeletak sobekan kain yang familiar. Aku mengambil kain itu dengan ujung jari, motif batik parang rusak yang pudar, napas tercekat di tenggorokan. Ini adalah sobekan Pak Darto yang dipakainya kemarin sore sebelum beliau ditemukan tewas. Tubuhku lemas. Bapak bukan hanya memelihara banaspati, Bapak menjadikan rumah ini sebagai kandangnya, dan Gunung Kiwi itu pasti tempat Bapak melakukan perjanjian awal. Tiba-tiba, hawa di dalam ruangan itu berubah drastis. Panas yang tadinya hanya di lantai, kini merambat naik memenuhi udara. Bau hangus semakin tajam menusuk hidung. Dari sudut ruangan yang paling gelap, terdengar suara geraman rendah. Bukan suara manusia, melainkan suara seperti api yang sedang melahap kayu kering. Aku sadar aku tidak sendirian di ruangan ini. Sesuatu yang ditinggalkan Bapak untuk menjaga tempat ini sedang mengawasiku, dan ia marah. Geraman itu semakin dekat. Bukan dari depan, bukan dari belakang, melainkan seolah bergema dari dalam dinding-dinding kayu tua ini. Hawa panas yang menyengat kulit membuat keringat dingin mengucur deras di punggungku. Naluri bertahan hidupku menjerit, memerintahkan kaki untuk segera lari. Namun rasa takut seolah memaku telapak kakiku ke lantai. Bayangan hitam di sudut ruangan itu mulai bergerak, menggeliat seperti asap pekat yang tertiup angin. Aku tidak menunggu untuk melihat wujud aslinya. Dengan sisa keberanian yang ada, aku menyentak gagang pintu, membantingnya terbuka dan menghambur keluar. Aku segera mengunci kembali pintu terkutuk itu dengan tangan gemetar, napas memburu seakan baru saja lari dikejar binatang buas. Di lorong rumah yang remang-remang, suasananya hening, terlalu hening. Namun keheningan itu pecah seketika oleh jeritan melengking dari kamar sebelah. Itu suara ibu. "Ilham, Bapak, cepat ke sini." Jantungku yang belum sempat tenang kembali dipacu. Aku berlari menuju kamar adikku, Rian, yang baru berusia 10 tahun. Pintu kamar terbuka lebar. Di sana, aku melihat pemandangan yang membuat darahku berdesir ngeri. Rian menggeliat di atas kasur, tubuh kecilnya melengkung kaku seperti sedang kejang. Ibu berusaha memeluknya, menahan tubuh itu agar tidak jatuh, tapi wajah ibu basah oleh air mata. "Panas sekali, Ham, badan adikmu panas sekali," teriak ibu histeris saat melihatku masuk. Aku mendekat dan menyentuh dahi Rian. Sentuhan itu membuatku tersentak menarik tangan. Kulit adikku tidak sekedar demam, rasanya seperti menyentuh permukaan panci yang baru diangkat dari kompor. Panas ini tidak wajar, ini bukan penyakit medis biasa. Hawa panas yang memancar dari tubuh Rian sama persis dengan hawa yang baru saja kurasakan di ruang kerja Baba. Tiba-tiba mata Rian terbuka lebar, namun bola matanya tidak fokus. Ia menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong yang mengerikan. Mulutnya meracau, suaranya parau, dan bukan seperti suara anak kecil. "Api, ada orang api," racau Rian. Jari-jarinya mencengkram sprei hingga buku-bukunya memutih. "Dia datang, dia mau ambil, panas, panas." "Rian, sadar nak, ini ibu." Ibu mengguncang tubuhnya, tapi Rian terus meronta, seolah sedang berusaha melepaskan diri dari cengkraman sesuatu yang tak kasat mata.
Bapaknya merah, matanya api. "Jangan bawa aku!" Rian menjerit semakin keras, membuat bulu kuduku meremang. Aku menoleh ke arah pintu kamar. Di sana, bapak berdiri mematung. Wajahnya pucat basi, lebih pucat dari mayat. Ia tidak mendekat, hanya menatap Rian dengan tatapan yang penuh ketakutan dan rasa bersalah. Bapak tidak terlihat bingung. Bapak terlihat seolah ia sudah tahu hari ini akan datang. Amarah seketika meledak di dadaku, mengalahkan rasa takut. Aku bangkit, meninggalkan ibu yang masih menangis memeluk Rian dan melangkah lebar menghampiri Bapak. Aku mencengkram kerah baju kokonya, mendorongnya hingga punggungnya membentur dinding kayu lorong. "Apa yang Bapak lakukan?" desisku tajam. Bapak tidak melawan, tubuhnya lemas, matanya menghindari tatapanku. "Ilham, lepaskan." "Lihat anakmu, Pak, lihat Rian," bentakku menuju ke arah kamar di mana adikku masih meracau tentang sosok api. Hawa panas di badannya sama dengan yang ada di kamar terkutuk itu. Apa isi kamar itu sebenarnya? Apa yang Bapak sembunyikan? Bapak gemetar hebat, bibirnya bergetar tanpa suara. Di dalam kamar, teriakan Rian semakin menjadi-jadi, memanggil-manggil tentang api yang membakar kakinya. "Jawab, Pak, atau aku bakar sekalian kamar terkutuk itu sekarang juga," ancamku. Mendengar ancaman itu, pertahanan Bapak runtuh. Kakinya goyah hingga ia merosot duduk ke lantai. Ia menangkupkan wajah dengan kedua tangannya. Bahunya berguncang, menahan isak tangis yang tertahan. Jangan dibakar, nanti mereka makin marah," rintih Bapak dengan suara serak. Aku berjongkok, mensejajarkan wajahku dengannya. Matanya merah dan basah. Di sana, aku melihat penyesalan yang begitu dalam, penyesalan seorang manusia yang telah melangkah terlalu jauh ke dalam kegelapan. Bisnis kita, sawah yang selalu panen, toko yang tidak pernah sepi. Bapak memulai dengan suara berbisik, seolah takut dinding rumah ini punya telinga. "Itu bukan rezeki semata, Ham. Bapak minta tolong." Duniaku rasanya runtuh mendengar pengakuan itu. Dugaan para tetangga, desas-desus miring yang selama ini kubela mati-matian, ternyata benar. Bapakku bukan sekedar petani ulet. Ia adalah sekutu iblis. "Minta tolong kepada siapa?" tanyaku dingin. "Penjaga Gunung Kawi," jawab Bapak lirih. "Dulu Bapak putus asa. Utang menumpuk, kita hampir diusir dari rumah ini. Ada orang pintar yang mengenalkan Bapak ke sana. Syaratnya mudah di awal, hanya sesajen dan kamar khusus itu. Tapi apa?" Bapak menelan ludah, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia menatap ke arah kamar Rian dengan pandangan nanar. "Tapi perjanjiannya berubah. Kekayaan itu tidak gratis selamanya. Mereka mulai minta bayaran yang lebih mahal." "Bayaran apa, Pak?" Bapak menatapku, air matanya tertetes jatuh ke lantai. "Darah daging," bisiknya gemetar. Di dalam kamar, teriakan Rian semakin menjadi-jadi, memanggil-manggil tentang api yang membakar kakinya. "Jawab, Pak, atau aku bakar sekalian kamar terkutuk itu sekarang juga," ancamku. Mendengar ancaman itu, pertahanan Bapak runtuh, kakinya goyah hingga ia merosot duduk ke lantai. Ia menangkupkan wajah dengan kedua tangannya, bahunya berguncang, menahan isak tangis yang tertahan. Jangan dibakar, nanti mereka makin marah," rintih Bapak dengan suara serak. Aku berjongkok, mensejajarkan wajahku dengannya. Matanya merah dan basah. Di sana, aku melihat penyesalan yang begitu dalam, penyesalan seorang manusia yang telah melangkah terlalu jauh ke dalam kegelapan.
Bisnis kita, sawah yang selalu panen, toko yang tidak pernah sepi. Bapak memulai dengan suara berbisik seolah takut dinding rumah ini punya telinga. Itu bukan rezeki semata, Ham. Bapak minta tolong. Duniaku rasanya runtuh mendengar pengakuan itu. Dugaan para tetangga, desas-desus miring yang selama ini kubela mati-matian, ternyata benar. Bapakku bukan sekedar petani ulet. Ia adalah sekutu iblis. Minta tolong kepada siapa? Tanyaku dingin. Penjaga Gunung Kawi, jawab bapak lirih. Dulu bapak putus asa. Utang menumpuk. Kita hampir diusir dari rumah ini. Ada orang pintar yang mengenalkan bapak ke sana. Syaratnya mudah di awal, hanya sesajen dan kamar khusus itu. Tapi apa? Bapak menelan ludah, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia menatap ke arah kamar Rian dengan pandangan nanar. Tapi perjanjiannya berubah, kekayaan itu tidak gratis selamanya. Mereka mulai minta bayaran yang lebih mahal. Bayaran apa, Pak? Bapak menatapku, air matanya tertetes jatuh ke lantai. Darah daging, bisiknya gemetar. Di dalam kamar, teriakan Rian semakin menjadi-jadi, memanggil-manggil tentang api yang membakar kakinya. Jawab, Pak, atau aku bakar sekalian kamar terkutuk itu sekarang juga, ancamku. Mendengar ancaman itu, pertahanan bapak runtuh, kakinya goyah hingga ia merosot duduk ke lantai. Ia menangkupkan wajah dengan kedua tangannya, bahunya berguncang, menahan isak tangis yang tertahan. Jangan dibakar, nanti mereka makin marah, rintih bapak dengan suara serak. Aku berjongkok, mensejajarkan wajahku dengannya. Matanya merah dan basah. Di sana, aku melihat penyesalan yang begitu dalam, penyesalan seorang manusia yang telah melangkah terlalu jauh ke dalam kegelapan. Bisnis kita, sawah yang selalu panen, toko yang tidak pernah sepi. Bapak memulai dengan suara berbisik, seolah takut dinding rumah ini punya telinga. Itu bukan rezeki semata, Ham. Bapak minta tolong. Duniaku rasanya runtuh mendengar pengakuan itu. Dugaan para tetangga, desas-desus miring yang selama ini kubela mati-matian, ternyata benar. Darah daging, ulangku pelan, namun rasanya seperti ada batu besar yang menghantam dada. Mataku beralih cepat ke arah pintu kamar Rian yang tertutup rapat. Suara erangan adikku di dalam sana kini terdengar makin menyayat. Bukan lagi seperti orang sakit, melainkan seperti orang yang sedang dipanggang hidup-hidup. Aku tidak punya waktu untuk memaki Bapak. Kemarahan yang meluap di kepalaku harus kutahan sekuat tenaga. Jika apa yang Bapak katakan benar, maka nyawa Rian sedang berada di ujung tanduk malam ini juga. Bapak masih bersimpuh di lantai, tubuh ringkihnya terguncang hebat oleh tangisan penyesalan yang terlambat. Tanpa membuang waktu, aku merogoh saku celana, menarik ponselku dengan tangan gemetar. Hanya satu nama yang terlintas di benakku saat ini, Kiai Mustajirin. Beliau adalah guru ngajiku dulu di pesantren kilat desa seberang. Sosok sepuh yang disegani bukan hanya karena ilmu agamanya, tapi juga karena kepekaannya pada hal-hal yang tak kasat mata. Sinyal di desa ini memang buruk, tapi aku terus mencoba. Nada sambung terdengar putus-putus. Assalamualaikum, Bah, ini Ilham, ucapku cepat begitu panggilan tersambung. Suaraku serak, menahan panik. Tolong ke rumah Bapak sekarang, Bah. Rian dalam bahaya. Ada yang tidak beres di sini. Tidak banyak pertanyaan dari seberang telepon. Kiai Mustajirin seolah sudah merasakan gelagat buruk yang menyelimuti desa kami malam ini. Beliau hanya menyuruhku untuk tidak membiarkan siapapun masuk ke kamar Rian sampai beliau tiba, lalu sambungan terputus.
Menunggu kedatangan Kiai Mustajirin terasa seperti menunggu eksekusi mati. Suasana rumah berubah drastis dalam hitungan menit. Udara malam yang biasanya dingin menusuk tulang di desa kami tiba-tiba lenyap, berganti dengan hawa panas yang ganjil. Awalnya hanya gerah biasa, namun lama-kelamaan kulitku terasa perih, seolah-olah atap rumah kami sedang disorot oleh matahari terik tepat di tengah malam buta. Keringat membasahi punggungku. Bapa yang masih terduduk di lantai tampak megap-megap melonggarkan kerah bajunya. "Panas, Ham, panas sekali," rintih Bapa. Aku tidak menjawab, mataku waspada menatap sekeliling. Bau anyir darah yang sempat tercium samar kini bercampur dengan bau lain, bau gosong, seperti daging yang terbakar arang. Setengah jam kemudian, suara ketukan pintu terdengar, tegas dan berirama, bukan ketukan sembarangan. Aku bergegas membuka pintu. Kiai Mustajirin berdiri di sana. Sosoknya tenang, mengenakan jubah putih lusuh dan kopiah hitam. Di tangannya tergenggam tasbih kayu yang butirannya terus bergerak seiring jemarinya berzikir. Begitu beliau melangkah masuk, hawa sejuk seolah ikut terbawa, sedikit meredam panas yang menyesakan dada. Mata tajam sang kiai langsung menyapu seisi ruang tengah, lalu berhenti tepat pada Bapak yang menunduk ketakutan. Kiai Mustajirin tidak berkata apa pada Bapak. Beliau tahu waktu sangat krusial. "Di mana adikmu?" tanya beliau singkat. "Di kamar belakang, Bah," jawabku sambil menunjuk pintu kamar Rian. Kami berjalan mendekat. Semakin dekat langkah kami ke pintu kamar itu, hawa panas semakin menjadi-jadi. Dinding di sekitar kusen pintu bahkan terasa hangat saat disentuh, seakan ada api unggun besar yang berkobar tepat di balik kayu itu. Kiai Mustajirin berhenti 1 meter di depan pintu. Beliau mengangkat tangan kanannya, telapaknya terbuka menghadap pintu, sementara bibirnya merapalkan doa-doa yang tidak kudengar jelas. Tiba-tiba, beliau memejamkan mata dan menarik nafas panjang, seolah sedang mengendus jejak energi yang ada di sana. Ekspresi tenang di wajah Kiai Mustajirin berubah menjadi gurat ketegangan. Beliau membuka mata, menatapku dengan sorot serius. "Bapakmu terlambat," ucap Kiai Mustajirin pelan, namun suaranya terdengar berat. "Makhluk ini sudah marah. Ia tidak sekedar meminta, tapi menagih paksa." "Makhluk apa, Bah?" tanyaku, jantungku berdegup kencang. "Geni Banaspati," jawab Kiai Mustajirin, "sosok elemen api dari golongan jin kafir yang kejam. Hawa panas ini adalah tandanya. Ia datang karena janji yang diingkari, karena tumbal yang tak kunjung diserahkan." Aku menelan ludah. Banaspati, di desa kami nama itu adalah mimpi buruk. Cerita turun-temurun menyebutkan bahwa mereka yang diincar Banaspati akan mati dengan tubuh menghitam, seperti terbakar tanpa ada api yang menyentuhnya secara fisik. "Minggir Ilham," perintah Kiai Mustajirin, "jangan berdiri di depan pintu, energinya bisa melukaimu." Aku mundur beberapa langkah, merapat ke dinding. Kiai Mustajirin maju, memutar gagang pintu kamar Rian. Pintu itu tidak terkunci, tapi terasa berat seolah ada yang menahannya dari dalam. Dengan hentakan nafas yang disertai takbir, Kiai Mustajirin mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Pemandangan di dalam sana membuat lututku lemas. Rian tidak sedang berbaring di kasur. Adikku itu melayang beberapa sentimeter di atas tempat tidur, tubuhnya melengkung kaku. Di sudut-sudut kamar yang gelap terlihat pendaran cahaya kemerahan seperti bara api yang melayang-layang, membentuk wajah-wajah abstrak yang menyeringai mengerikan. Hawa panas menyembur keluar dari kamar itu, menerpa wajah kami seperti uap dari kawah gunung berapi. "Astagfirullah," desikku. Kiai Mustajirin segera masuk, tasbih di tangannya berputar semakin cepat.
pertandingan malam ini baru saja dimulai dan taruhannya adalah nyawa satu-satunya adikku. Tanpa ragu, aku melangkah masuk menyusul Kiai Mustajirin. Hawa panas itu bukan sekadar udara pengap, melainkan seperti jilatan api yang tak terlihat. Kulitku terasa perih, keringat langsung bercucuran membasahi punggung seolah aku baru saja masuk ke dalam tungku pembakaran batu bata. Di atas ranjang, tubuh Sari adikku masih melengkung aneh. Tumit dan kepala belakangnya menjadi tumpuan di kasur, sementara perutnya terangkat tinggi seolah ditarik benang goib dari langit-langit. Matanya melotot putih, mulutnya menganga lebar, namun tak ada suara yang keluar selain bunyi krek pelan dari tulang-tulangnya yang dipaksa meregang. Cahaya kemerahan di sudut kamar itu perlahan menyatu, tidak lagi abstrak. Gumpalan asap dan bara itu memadat, berputar kencang hingga membentuk siluet tubuh manusia yang tinggi besar. Sosok itu menyala, kulitnya hitam legam seperti arang, namun retak-retak menampakkan api magma di dalamnya. Yang paling mengerikan adalah jemarinya. Kuku-kuku hitam panjang dan runcing mencuat, mungkin seukuran pisau dapur, bergesekan satu sama lain menghasilkan bunyi srek-srek yang membuat gigi ngilu. Wajahnya tidak memiliki hidung, hanya sepasang mata merah menyala dan mulut lebar penuh taring yang menyeringai lapar. Inilah Geni Banaspati, sosok iblis api yang selama ini hanya kudengar dalam cerita-cerita orang tua di pos ronda untuk menakuti anak kecil, kini berdiri nyata, hanya berjarak beberapa meter dariku. Jangan tatap matanya Ilham, fokus, seru Kiai Mustajirin keras, membuyarkan ketakutanku. Makhluk itu meraung tanpa suara. Sebuah gelombang panas menyembur saat ia melesat maju hendak menyambar tubuh Sari yang tak berdaya. Allahu Akbar, Kiai Mustajirin menghentakkan kakinya ke lantai kayu. Tangan kanannya teracung ke depan dengan tasbih yang digenggam erat. Seolah menabrak dinding kaca yang tebal, sosok api itu terpental ke belakang. Percikan bunga api berhamburan membakar kelambu jendela hingga hangus seketika. Bau belerang dan daging terbakar menyeruak tajam membuat perutku mual. Kiai Mustajirin tidak memberinya jeda. Beliau merogoh saku jubahnya, mengambil segenggam garam kasar yang tampaknya sudah didoakan, lalu menebarkannya mengelilingi tempat tidur Sari. Buat pagar batin Ilham, bantu saya, bacakan ayat kursi, jangan putus, perintah Kiai Mustajirin. Aku memejamkan mata sejenak, menelan ludah yang terasa kering di tenggorokan, lalu mulai melafalkan ayat-ayat suci dengan suara bergetar. Aku membayangkan sebuah kubah cahaya bening menutupi Sari, sebuah visualisasi yang pernah diajarkan guru ngajiku dulu untuk memagari diri. Di tengah kehusyukan yang mencekam itu, terdengar isak tangis tertahan dari arah pintu. Aku menoleh sedikit. Bapak, Pak Sutomo, sosok yang selama ini ku kenal tegas, keras, dan tak pernah meneteskan air mata, kini bersimpuh di ambang pintu kamar. Wajahnya pucat pasi, matanya nanar menatap makhluk membara yang kini sedang merayap di dinding kamar seperti cicak raksasa, mencari celah untuk menembus pertahanan kami. Bapak tidak melihat makhluk itu dengan tatapan takut, melainkan tatapan penuh penyesalan yang menghancurkan hati. Ini salah Bapak, ini dosaku, gumam Bapak lirih, suaranya parau. Tangan tuanya menjambak rambutnya sendiri. Bapak yang mengundang mereka, Bapak yang membuat perjanjian itu dulu. Tubuh Bapak gemetar hebat. Rasa bersalah itu sepertinya lebih menyakitkan daripada hawa panas yang membakar ruangan ini. Melihat putrinya disiksa oleh sekutu masa lalunya sendiri membuat jiwa Bapak runtuh. Namun kami tidak punya waktu untuk penyesalan.
Makhluk di dinding itu menyadari pertahanan Kiai Mustajirin terlalu kuat di area tempat tidur. Ia memutar kepalanya, menatap ke arah bapak yang sedang rapuh. Seringai di wajah retak itu melebar. Jika ia tidak bisa mengambil Sari, ia akan mengambil orang yang terikat perjanjian dengannya. Sosok Geni Banaspati itu melompat dari dinding. Kuku-kuku panjangnya mengarah tepat ke leher bapak. "Bapak, awas!" teriakku. Aku melompat, menabrak tubuh bapak hingga kami berdua tergulir ke lantai ruang tengah. Hawa panas menyambar tepat di tempat bapak tadi bersimpuh, meninggalkan bekas hangus hitam di lantai kayu. Kiai Mustajirin berbalik cepat, mengarahkan telapak tangannya ke arah pintu. "Ya Jabbar, ya Qahar!" Sebuah dorongan angin yang sangat kuat, entah dari mana datangnya di ruangan tertutup ini, menghantam makhluk itu hingga terdorong keluar kamar, menabrak dinding ruang tengah. "Ilham, tutup pintu kamar, jaga adikmu di dalam, biar saya dan bapakmu yang urus di luar." Aku bangkit dengan susah payah, menyeret kakiku yang lemas, lalu membanting pintu kamar dan menguncinya. Napasku memburu. Dari balik pintu kayu tipis itu, aku mendengar suara pertarungan yang tidak lazim. Bunyi geraman, suara barang-barang pecah, dan lantunan doa Kiai Mustajirin yang semakin keras bersahutan dengan raungan kemarahan makhluk itu. Aku kembali ke sisi Ranjang Sari. Tubuhnya sudah mulai rileks, tidak lagi melengkung kaku, namun demamnya sangat tinggi. Pagar goib yang dibuat Kiai Mustajirin tadi masih terasa. Ada hawa sejuk yang mengelilingi area tempat tidur, kontras dengan udara kamar yang masih terasa panas. Namun, teror belum berakhir. Tiba-tiba, dinding kamar bergetar. Dari luar rumah, terdengar suara garukan kasar pada dinding papan kayu. Krek, srek, suaranya mengelilingi rumah, mencari celah yang tidak terlindungi doa. Makhluk itu tidak sendirian, atau mungkin ia memanggil kawanannya. Malam ini akan sangat panjang, dan pertahanan kami hanyalah sebatas keyakinan yang sedang diuji habis-habisan. Suara garukan itu semakin beringas, berubah menjadi gedoran yang seolah ingin merobohkan dinding papan rumah ini. Kami semua terpaku di tengah ruangan, duduk melingkar, mengelilingi anak-anak Pak Sutomo yang masih tertidur pulas, atau mungkin pingsan karena pengaruh gaib. Kiai Mustajirin memberi isyarat agar kami tidak memutus zikir, sekeras apapun suara di luar sana. "Jangan menoleh ke jendela, jangan menjawab jika ada yang memanggil namamu," bisik Kiai Mustajirin tajam. Matanya terpejam, namun butir-butir keringat sebesar biji jagung mulai menetes dari pelipisnya. Tasbih di tangannya berputar begitu cepat hingga suaranya berdesing halus. Tiba-tiba, suhu di dalam kamar melonjak drastis. Hawa sejuk yang tadi melingkupi kami lenyap seketika, digantikan oleh panas yang menyengat kulit, seolah kami sedang duduk di dalam oven raksasa. Bau anyir darah bercampur belerang terbakar menyeruak masuk dari celah-celah ventilasi. Brak! Pintu kamar terbanting terbuka meski tadi sudah dikunci rapat. Di ambang pintu tidak ada sosok manusia. Yang ada hanyalah bola api melayang setinggi dada orang dewasa. Api itu tidak berwarna merah biasa, melainkan biru kemerahan dengan lidah api yang menjilat-jilat kusen pintu hingga menghitam. Di tengah kobaran itu, samar-samar terlihat wajah menyeringai dengan gigi-gigi runcing yang berantakan. Banaspati. Pak Sutomo menjerit tertahan, tubuhnya gemetar hebat melihat sosok yang selama ini memberinya kekayaan, kini datang menagih janji. Istrinya menangis tanpa suara, memeluk erat kedua anak mereka.
Dia datang untuk mengambil yang dijanjikan. Suara Kiai Mustajirin terdengar berat, seolah ia sedang menahan beban ribuan kilo di pundaknya. Ia mengangkat tangannya, telapak tangan terbuka menghadap bola api itu. Sutomo, ikhlaskan sekarang juga, atau anakmu yang akan dibawa. Bola api itu mendesis, suaranya seperti ribuan ular yang marah. Ia bergerak maju perlahan, menembus batas pintu. Hawa panasnya membuat kulitku terasa perih melepuh. Saya bisa melihat cat tembok mengelupas saking panasnya. Makhluk itu tidak peduli pada doa kami. Ia memiliki hak atas rumah ini, hak yang diberikan sendiri oleh pemiliknya lewat perjanjian terlarang. Sutomo, bentak Kiai Mustajirin lagi. Kali ini suaranya menggelegar, mengalahkan desis api. Pak Sutomo merangkak maju, wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Ia menatap nyalang pada bola api yang kini hanya berjarak 2 meter dari anak-anaknya. Ketamakan yang dulu mungkin bersarang di matanya, kini sirna digantikan ketakutan seorang ayah. "Ambil," teriak Pak Sutomo parau, "ambil semuanya, toko itu, tanah-tanah itu, semua emas dan uangnya, ambil kembali, jangan sentuh anakku, demi Allah, aku tidak butuh itu semua, ambil." Pengakuan itu meledak bersamaan dengan raungan mengerikan dari bola api tersebut. Ruangan bergetar hebat seakan gempa bumi sedang melanda tepat di bawah lantai kami. Kaca jendela pecah berhamburan ke dalam. Angin kencang berputar di dalam kamar sempit itu, menerbangkan debu dan serpihan kayu. Kiai Mustajirin memukul lantai 3 kali dengan telapak tangannya. Perjanjian putus, darah tidak boleh diganti darah, harta kembali ke tanah. Bola api itu membesar, nyaris menyentuh langit-langit, lalu menyusut dengan cepat, seolah terhisap oleh kekuatan tak kasat mata. Namun, sebelum ia menghilang, bola api itu melesat keluar rumah dengan kecepatan kilat, bukan kembali ke hutan, melainkan melesat ke arah gudang penyimpanan hasil bumi milik Pak Sutomo yang terletak di samping rumah utama. Detik berikutnya terdengar ledakan keras dari luar. Cahaya orange terang benderang menerobos masuk lewat jendela yang pecah. Saya memberanikan diri mengintip keluar. Gudang besar itu terbakar hebat. Api melahapnya dengan rakus, jauh lebih cepat dari kebakaran biasa. Tidak ada air yang bisa memadamkan api semacam itu. Saya melihat mobil bak terbuka milik Pak Sutomo yang terparkir di dekatnya juga mulai meledak, dilalap si jago merah. Di dalam kamar, Pak Sutomo tersungkur mencium lantai. Ia menangis meraung-raung, bukan karena hartanya yang sedang menjadi abu di luar sana, melainkan karena ia melihat dada anak sulungnya kembali naik turun dengan teratur. Warna kulit anak-anak itu yang tadi pucat pasi perlahan kembali memerah normal. Kiai Mustajirin merosot lemas, bersandar pada dinding. Wajahnya pucat, tenaganya terkuras habis untuk menjadi penengah antara keserakahan manusia dan kegelapan alam gaib. "Sudah selesai, Pak," lirih Kiai Mustajirin dengan napas tersengal. "Hartamu habis malam ini, terbakar bersama perjanjian itu. Mulai besok kamu miskin, tapi anak-anakmu mereka hidup." Malam itu kami hanya bisa diam mendengarkan gemeretak api yang melahap habis kekayaan Pak Sutomo hingga menjadi arang. Tidak ada warga desa yang berani keluar membantu memadamkan api. Mereka tahu itu bukan kebakaran biasa.
Itu adalah harga tunai yang harus dibayar untuk sebuah nyawa. Dan bagi Pak Sutomo, melihat anak-anaknya terbangun kebingungan di tengah kekacauan itu adalah kemiskinan yang paling melegakan yang pernah ia rasakan. Asap hitam masih mengepul dari reruntuhan kayu jati yang semalam berdiri megah. Sisa-sisa kemewahan itu kini hanya berupa onggokan arang yang masih memancarkan hawa panas. Anehnya, udara pagi ini terasa jauh lebih ringan. Bau anyir darah dan aroma melati busuk yang selama berbulan-bulan menghantui pekarangan ini telah lenyap, berganti dengan bau hangus yang jujur dan nyata. Pak Sutomo duduk bersimpuh di atas tanah berdebu, wajahnya cemong oleh jelaga. Di pelukannya, kedua anaknya yang masih kecil tertidur pulas, kelelahan setelah semalaman menangis ketakutan. Istrinya duduk di sebelahnya, menatap kosong ke arah puing-puing, namun tangannya menggenggam erat lengan suaminya. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Harta benda, perhiasan, sertifikat tanah, semuanya musnah di lahap api yang tak wajar itu. Aku melangkah mendekat, sepatu botku menginjak sisa genteng yang berderak pecah. Para warga desa masih berdiri di kejauhan, di batas pagar. Tak ada yang berani mendekat, seolah takut sisa-sisa kutukan itu akan melompat ke arah mereka. Namun aku tahu betul, makhluk itu sudah pergi. Perjanjian itu putus saat Pak Sutomo merelakan segalanya demi menyelamatkan nyawa anak-anaknya. "Pak," panggilku pelan, menyentuh pundaknya yang gemetar. Pak Sutomo mendongak, matanya merah dan bengkak, tapi sorot kegilaan yang biasanya ada di sana telah hilang. Habis, semuanya habis." "Tidak semuanya, Pak," ujarku sambil menunjuk dua bocah di pangkuannya. Harta bapak yang paling berharga masih bernafas. Pria paruh baya itu menunduk menatap anak-anaknya, lalu tangisnya pecah lagi. Kali ini bukan tangis ketakutan, melainkan tangis penyesalan yang membuncah. Ia menciumi kening anak-anaknya bertubi-tubi, seolah memastikan mereka nyata dan bukan ilusi yang diciptakan oleh iblis pesugihan itu. Aku membantu mereka berdiri. "Ayo, kita tidak bisa tinggal di sini. Abunya masih panas dan warga butuh waktu untuk menerima Bapak kembali. Sementara waktu, tinggallah di pondok bekas penjaga kebun di ujung desa. Tempatnya sempit tapi atapnya masih kuat." Perjalanan menuju pondok itu terasa sangat panjang. Kami berjalan melewati tatapan warga desa. Ada yang mencibir, ada yang memalingkan muka, namun tak sedikit pula yang menatap dengan rasa iba. Pak Sutomo yang dulu berjalan membusungkan dada dengan pakaian sutra, kini berjalan tertatih dengan kaos oblong sobek, mematah anak-anaknya. Ia telah jatuh ke titik terendah, menjadi orang paling miskin di desa yang dulu ia remehkan. Hari-hari berikutnya adalah ujian yang sebenarnya. Pondok itu jauh dari kata layak, dindingnya dari anyaman bambu yang sudah bolong di sana-sini, lantainya tanah yang dipadatkan. Tidak ada kasur empuk, hanya tikar pandan kusam. Malam pertama di pondok itu, aku menemani mereka. Suasana hening, hanya suara jangkrik yang terdengar wajar, bukan bisikan-bisikan gaib yang meminta tumbal. Kami makan nasi putih dengan garam dan sedikit tempe yang kubawa dari rumah. "Rasanya hambar," gumam anak sulung Pak Sutomo, polos. Pak Sutomo terdiam, tangannya yang kini mulai kasar memegang piring seng. "Makanlah nak, ini makanan halal, tidak ada darah di dalam nasi ini." Kalimat itu membuat bulu kuduku merimang, sekaligus haru. Selama ini, setiap suap nasi yang mereka makan di rumah mewah itu dibayar dengan kecemasan dan teror. Kini, meski hanya nasi garam, mereka bisa menelannya tanpa takut tersedak oleh bayangan hitam di sudut ruangan. Minggu berganti bulan, Pak Sutomo mulai bekerja serabutan.
Ia yang dulu hanya tahu menunjuk jari, kini harus mencangkul di sawah orang, mempanggul karung beras di pasar, atau membantu memperbaiki saluran air desa. Kulitnya yang dulu kuning langsat, kini terbakar matahari, legam dan berdaki. Istrinya pun mulai membantu mencuci pakaian tetangga. Suatu sore, aku mampir membawakan sedikit hasil panen singkong. Aku menemukan Pak Sutomo sedang duduk di balai-balai bambu depan pondoknya, memandang matahari terbenam. Wajahnya lelah tapi tenang. "Bagaimana rasanya, Pak?" tanyaku duduk di sebelahnya. Ia tersenyum tipis, menyesap teh tawar hangat. "Capek tulang rasanya mau rontok, tapi..." Ia menunjuk ke halaman, di mana anak-anaknya sedang bermain kelereng dengan riang, tertawa lepas tanpa beban. Ia menatap telapak tangannya yang kini kapalan dan penuh luka gores. Dulu, tangan ini bersih tapi memegang uang panas. Rasanya seperti memegang bara api, membakar jiwa saya pelan-pelan. Sekarang, tangan ini kotor, tapi hati saya bersih. Aku mengangguk. Harta dari jalan sesat memang cepat datangnya, Pak, tapi perginya juga cepat dan seringkali meminta kembalian yang tak sanggup kita bayar. "Benar," bisiknya. "Saya hampir kehilangan mereka demi tumpukan kertas dan emas. Bodoh sekali saya." Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun pisang. Suasana desa yang terpencil ini kembali ke ritme aslinya, tenang, sederhana, dan damai. Teror pesugihan itu telah menjadi sejarah kelam yang terkubur bersama puing-puing rumah mewah di atas bukit sana. Pak Sutomo memang telah kehilangan segalanya di mata dunia. Ia bukan lagi orang terpandang. Namun saat melihatnya tertawa kecil melihat tingkah anaknya, aku tahu ia telah mendapatkan kembali sesuatu yang sempat ia gadaikan kepada iblis, kemanusiaannya. Cahaya matahari perlahan hilang di ufuk barat, namun bagi keluarga kecil ini, fajar kehidupan baru saja menyingsing. Kegelapan telah terusir, bukan dengan mantra atau dukun sakti, melainkan dengan keikhlasan untuk melepaskan keserakahan dan keberanian untuk hidup dalam kesederhanaan.